Nama aku Alisa, aku 25 tahun dan aku masih mahasiswa. Aku itu pengen cerita kejadian udah cukup lama. Waktu itu aku baru pindah dari kota B ke kota P, dan itu terjadi waktu tahun 2011. Jadi yang akan aku ceritakan ini adalah cerita di rumah lama aku, karena sekarang aku udah pindah rumah, masih satu komplek tapi tapi pokoknya aku udah pindah gitu deh. Jadi pada tahun 2011 ibu aku memutuskan untuk nikah lagi, dan aku dan ibu aku memutuskan untuk pindah ke kota tempat ayah aku berasal. Nah, jadi kami pindah ke kota P, dan kami, karena rumah kami waktu itu belum jadi, karena masalah tanah juga, jadi kami memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah di satu tepian kota gitu. Nah, rumah itu aku kasih gambaran, rumahnya cukup luas, karena awalnya aku punya ruang tamu itu nggak ada sekatnya gitu ya, itu kayaknya lebih dari 10 meter, mungkin 15 meteran ke belakang. Dan aku punya 3 kamar, tapi yang berfungsi itu cuma 2, yang satu lagi kami jadikan gudang. Oke, jadi dari cerita yang pertama, ini hari dimana aku pindah sepenuhnya ke rumah itu. Jadi ada tetangga-tetangga juga yang bantu-bantu ke rumah, dan itu kebanyakan anak kecil sih. Di tetangga-tetangga aku itu banyak anak kecil dan mereka pada bantu-bantuin. Jadi aku juga bagi-bagiin boneka-boneka dan buku-buku aku yang udah gak aku pakai gitu. Nah, jadi mereka masih ada di rumah sampai pas sebelum azan maghrib, dan mereka pulang pas azan maghrib. Rumah aku itu jendelanya itu full kaca, dan itu kayak modelan lama yang didorong keluar dan ada kaitannya gitu. Dan itu belum ada teralisnya, jadi masih kaca, dan waktu itu aku belum pasang tirai gitu untuk nutup. Jadi pas mereka pulang, aku iseng keliling-keliling rumah, dan aku berhenti di salah satu jendela pengen ngeliat keluar, karena di samping rumah aku itu banyak pohon pisang dan pohon coklat. Jadi aku tiba-tiba aja pengen ngeliat gitu. Terus aku lihat keluar jendela dan ada pohon pisang nih. Aku liatin, kok lama-lama ada yang aneh nih. Aku liatin lagi, waduh, ternyata ada hantu bungkus. Paham kan ya hantu bungkus apaan? Dan itu aku gak jelas mukanya, tapi itu jelas ada ikatnya di atas. Dan jorok-joroknya itu loh, hantu bungkusnya. Dan aku langsung kayak, awalnya aku kaget, terus ngucap gitu. Terus aku balik ke kamar aku, dan aku mikirnya gini, mungkin itu daun pohon pisang gitu, daun kering yang jatuh gitu. Aku tetap positive thinking sampai besok paginya aku lihat keluar lagi, dan itu nggak ada daun pisang yang jatuh sama sekali. Berarti yang aku lihat beneran si hantu bungkus itu. Itu adalah kejadian pertama yang aku alamin di rumah itu. Terus lanjut ke kejadian keduanya. Karena kamar aku itu berbatasan langsung sama kebun-kebun pisangnya, cuma ada jarak 1 atau 2 meter tanah, lalu langsung di seng gitu, pagar seng. Jadi ya masih ada space untuk mungkin orang lewat atau aku jemur baju di sana gitu. Nah, jadi kamar aku itu ada kacanya juga, jendela kaca yang sama kayak di rumah-rumahku. Dan aku selalu mikir kalau kaca itu selalu dilewatin cicak, karena tiap malam bunyi diketok pakai kuku jari.
Kalian tahu kan bunyi kuku jari yang tek tek tek. Tapi bukan ketokan tangan, cuma kukunya aja, dan itu cuma satu. Aku selalu mikir itu adalah cicak yang lewat di jendela. Tapi lama-lama ya cukup sering sampai suatu hari aku yang gak biasa-biasanya begadang itu begadang, dan suara itu ada lagi. Pas suara itu ada lagi, aku langsung refleks ngelihat ke jendela. Suara itu ada, tapi gak ada sosok apa-apa di sana, cuma suara ketokannya doang, ketokan kaca yang diketok pakai kuku. Pas awal-awal aku masih ya serem juga ya, serem. Aku bukan yang terlalu penakut gimana, tapi ya ngeri juga sih gitu. Cuma ya aku kayak berusaha selalu positive thinking dan berusaha biar gak takut gitu, karena ya seperti yang kita tahu kalau semakin takut ya semakin diganggu gitu kan. Jadi aku kayak berusaha biasa aja, dan lama-lama aku udah kebiasa. Dan juga lama-lama dia juga gak ada ngetok-ngetok kaca lagi gitu. Kejadian selanjutnya dialamin sama ayah dan ibu aku. Aku lagi di kamar dan mereka itu lagi nonton TV di ruang tengah, dan biasanya ayah aku tuh suka bawa gelar kasur di depan TV gitu. Dan bunda aku suka duduk di kayak sofa gitu di deket pintu. Kami taruhnya di deket pintu gitu. Dan waktu itu kami kebetulan udah pasang teralis. Jadi kalau mau buka pintu harus 2 kali teralis dulu, baru si pintu kita. Nah pas mereka lagi nonton dan aku lagi asik main HP di dalam kamar, tiba-tiba bunda aku teriak kaget gitu. Terus ayah aku juga mendadak langsung bangun, terus dia bawa-bawa golok gitu. Terus kayak aku juga bingung ini kenapa gitu. Ternyata bunda aku bilang ada yang mainin gagang pintu, kayak pengen ngedobrak gitu, kayak keras banget. Tapi pas dibuka tirainya itu nggak ada siapa-siapa, tapi gagangnya masih ada, masih bunyi-bunyi. Dan ayahku berasumsi itu maling gitu. Pas keluar itu emang nggak ada siapa-siapa. Ayahku ngejar sampai ke kebun-kebun coklat, sampai ke tetangga aku di belakang sana juga ikutan nyari itu apa. Ternyata nggak ada apa-apa. Tapi ada satu tetangga aku yang jaraknya sekitar 3 atau 4 rumah. Dia itu aku nggak tahu ya ada kemampuan apa. Tapi dia pagi-paginya bilang gini, pas ayahku cuci mobil, dia bilang gini, ya semalam itu ada yang namanya bujan hitam, dan saya berasa nonton, katanya gitu. Aku nggak tahu itu makhluk apa, tapi katanya itu yang main-mainin gagang pintu aku. Dan sebenarnya kejadian itu bikin trauma ke bunda aku. Dia paling was-was kalau ada yang main buka gagang pintu tanpa ngetok pintu dulu gitu. Terus ini kejadian yang aku alamin sendiri. Ini yang kayaknya bener-bener kejadian yang terserem menurut aku, karena ini aku ngalamin sendiri dan aku lihat bener-bener jelas banget, nggak ada burem-buremnya gitu. Jadi ya biasa ya, anak sekolah tidurnya pasti cepet gitu kan. Nah aku itu udah tidur, dan biasa aku meluk guling kan kalau tidur, atau megang boneka gitu. Tapi aku abis itu ngerasa berat gitu. Dan aku belum tahu waktu itu ada yang namanya ketindihan. Pernah denger, cuma aku nggak paham ketindihan itu apa. Nah aku ngerasa beratnya itu di sekujur badan. Pokoknya yang paling berat itu perut sama kaki. Dan itu nggak enak banget, dan rasanya juga agak sesek gitu ya. Terus aku kayak baca doa dulu, ini kenapa ya. Terus aku juga mikir ini kenapa ya. Terus tahu-tahu aku kayak ngerasa ada yang kayak gini gitu di kuping aku. Akhirnya aku berusaha gerak tapi nggak bisa. Aku berusaha ngeronta-ronta juga nggak bisa. Terus aku ngerakin jari juga nggak bisa. Itu kayak bener-bener ini kenapa kok kekunci semua nih badan gitu. Padahal sehari sebelumnya aku nggak kecapean gitu.
karena kata orang juga kalau ketindihan gitu, cuma ya aku cuma denger doang, jadi aku nggak paham. Eh, dan itu aku nggak kecapean, aku nggak ada latihan taekwondo waktu itu, juga nggak ada latihan renang waktu itu, jadi aku berasumsi ini apa gitu, aku nggak capek dan ini kenapa gitu. Terus karena denger bunyi yang barusan itu, aku berusaha buka-buka mata dikit gitu. Terus akhirnya aku bisa gerakin bahu aku, dan aku berusaha buat ngeliat itu apa, dan tiba-tiba ada yang bernafas di depan muka aku kayak gitu, berat banget, menggeram-geram dan mendengus-dengus gitu. Dan aku ngelihat itu sosoknya hitam, matanya merah, hitam dan matanya merah, itu yang paling aku inget. Dan itu gede banget sampai kayaknya nyentuh langit-langit kamar aku. Aku langsung panik luar biasa, dan aku langsung kayak panik banget, pengen ngelepasin diri. Ini apa? Ini makhluk apa? Ngapain dia di sini? Ngapain dia ngehimpit aku? Aku udah curiga, kayak kan aku dulu sering baca majalah mistis gitu kan, ada yang diperkosa jin atau genderuwo gitu. Jadi aku udah aduh kacau banget pikirannya waktu itu. Dan untungnya semenit kemudian itu hilang dan badan aku lepas. Aku langsung ambil HP, angkat bantal, angkat boneka, dan aku langsung nyelip di dekat ayah aku yang emang tiduran di ruang TV. Dan aku kayak langsung besokannya aku langsung mepetin kasur aku ke tembok, karena sebelumnya aku kan di tengah-tengah kamar gitu ya. Jadi kalau misalnya aku mepet ke tembok, aku merasa lebih aman gitu. Terus selanjutnya aku inget banget, ini ceritanya dari temen aku, dari sahabat aku. Jadi kita waktu itu lagi ujian dan dia main ke rumah aku. Kita main sebentar lah, terus aku bikinin dia minum ke dapur. Dan si sahabat aku ini lagi ngaca gitu di kaca aku. Kaca aku itu nggak terlalu gede, mungkin ukuran 40 sentian. Nah dia itu lagi ngaca dan ngeliat ada cewek yang rambutnya tergerai ke depan, dan dia pikir itu aku pengen ngerjain dia. Terus dia langsung nyeletuk. Dalam hati sih, alah si mbak ini kebiasaan dia nakut-nakutin gue gitu. Tapi dia sih orangnya nggak penakut ya, jadi dia ketawa aja gitu. Tapi pas dia mundur dan balik ke belakang, itu aku nggak ada, dan aku baru aja masuk bawa minuman buat dia. Terus dia kayak bingung, tapi nggak bilang waktu itu. Nah lanjut, kita mau pergi ke luar. Terus kita ngunci pintu, ngunci teralis. Terus dia tiba-tiba nyeletuk, bapak lu nggak apa-apa dikunciin di dalam? Terus aku bingung dong, hah? Ayah nggak ada di rumah. Terus dia nyeletuk lagi, itu tadi yang di dalam kamar siapa? Terus aku bilang dong, ayah gua pergi, ini mobilnya kagak ada di halaman, Vespanya doang nih ada, orangnya kagak ada, orangnya bawa mobil tuh barusan pergi. Terus dia kayak bingung, loh terus jadi yang di kamar ayah lo siapa gitu. Nah di sana deh ketahuan kalau rumah aku itu banyak penghuninya. Cuma aku nggak tahu sih apa penghuninya, cuma yang udah kami lihat dan kami rasain aja gitu. Dan ini kayaknya yang terakhir ya di rumah itu. Bukan terakhir juga, masih banyak sebenarnya, cuma ini yang aku inget aja sih. Nah jadi bunda aku itu punya temen, dan temannya ini punya anak, namanya kalau nggak salah Kenzi. Dan Kenzi ini katanya indigo. Aku belum pernah ketemu langsung sih sama dia, tapi waktu itu dia masih kecil banget, sekitar 4 atau 5 tahunan, masih TK apa playgroup waktu dia main ke rumah aku. Dan dia main ke rumah aku, terus ngikut tuh ke dapur sama bunda aku kan. Terus balik-balik barengan sama bunda aku. Terus dia ngomong ke mamahnya gini, "Mah, di dapur ada nenek." Terus mamanya mikir dong, mungkin maksud Kenzi itu, yang nenek itu bunda aku. Karena ya bunda aku itu sama si mamahnya Kenzi ini sebenarnya jaraknya jauh banget, karena aku manggil mamahnya Kenzi itu kakak kan. Mungkin katanya si mamahnya Kenzi ini, si Kenzinya manggil bunda aku itu nenek.
Enggak, itu bukan nenek, itu bunda, kata mamanya gitu ke Kenzi. Enggak, neneknya deket kulkas, katanya gitu. Neneknya deket kulkas, lagi duduk deket sepatu, katanya gitu. Jadi di sebelah kulkas aku itu emang ada rak sepatu gede banget, dan emang bisa didudukin sih. Terus bundaku juga langsung kaget dong. Akhirnya si bunda aku ini duduk di luar sampai aku pulang, karena dia takut di dalam sendirian. Dia kepikiran sama nenek itu padahal dia nggak ngeliat gitu. Oke, kayaknya segitu dulu ya cerita aku. Sorry kalau kurang serem, dan sorry juga kalau aku banyak salah ngomong atau kurang jelas gitu omongan aku. Semoga kalian suka, dan mungkin next time aku bakal cerita lagi pengalaman-pengalaman horor aku.